matinya karena virus corona, kayaknya dia nggak kurang percaya. Siapa bilang? Kadang ada hamba Tuhan dicocok-cocokin dengan keadaan sekarang. Jangan percayanya kalau lagi seneng, tapi kalau lagi susah, hilang imannya. Sehat semuanya? Amin. Ya. Kita percaya kita memiliki Allah yang ajaib, yang besar. Ya, pujian ini tadi dari awal saya dengar kita memuji kebesaran Tuhan. Ya, Tuhanlah kekuatan kita, kota benteng kita, segala macam. Ya, gunung-gunung mau bergoyang kayak, ya nggak, bumi mau bergoncang kayak masa bodoh, betul? Ya, nah kalau saya ingetin ya, nanti ada gempa yang luar biasa besar, takut nggak? Ya, makanya sekarang saya jarang ngomong tentang keadaan dunia ini ya. Ya, cuman kadang-kadang Tuhan, kalau dulu saya sering iseng, ya sering iseng ini maksud tanda gini, saya sering tanya, saya sering lihat, ya dan mau tahu. Kalau sekarang, ya saya lebih banyak kamu tahu. Tapi kadang-kadang Tuhan singkapin, kasih saya lihat, gitu ya. Kalau dulu saya iseng, ya ada yang minta sama saya, Pak tolong dong coba liatin, ya saya liatin. Apa yang mau diliatin? Jawa Timur, saya liatin Jawa Timur, ya. Gampang kok, ya nggak? Tinggal saya lihat peta Jawa aja, terus saya lihat Jawa Timur terjadi apa. Ya, itu yang dulu sering saya lakukan. Ya. Akan terjadi apa di Jakarta? Saya lihat nanti Jakarta, gitu. Ya. Kalau misalnya ada orang yang nanya, ya, suruh liatin misalnya, ya Pak Asah suruh liatin ini tingkah lakunya gimana? Ada apa nggak ya? Ada will nggak ya nggak? Ya. Kadang-kadang saya liatin aja Pak Asanya, ya. Dulu seperti itu ya. Tapi sekarang saya nggak mau, karena saya hampir salah jalan waktu di Bandung awal ya. Hampir salah jalan. Istri saya tuh ada di mana, di bawah ya. Nah, dia ngingetin saya pun, saya bilang nggak bakal. Ya, tapi akhirnya saya sadar, saya kebablasan gitu ya. Ya, kadang-kadang saya ngobrol di mall, saya ngeliatin orang aja, ngeliatin nih si Renwan, nih sifatnya begini, kelakuannya begini gitu. Ya, nah sampai satu titik saya salah jalan, ya hampir salah jalan. Akhirnya saya kembali bertobat, ya. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih tahu bahwa akan terjadi begini, ya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang akan Tuhan nyatakan di muka bumi ini sebelum kedatangannya kedua kali. Bahwa ada satu penyakit yang luar biasa. Saya bilang, saya pernah cerita ya. Ya, penyakit ini menghantam suatu negara, habis itu negara yang lain coba membantu, tapi ternyata itu menyebar sampai ke negara masing-masing. Dan akhirnya tiap negara mempertahankan negaranya masing-masing, tapi pertahanan negara jebol, akhirnya masuk ke tingkat provinsi dan sampai tingkat yang terendah. Orang semua mempertahankan daerahnya masing-masing. Tetapi saya bilang, bahkan tadi saya di bawah bilang, ini sebentar lagi nanti juga lewat sendiri virus corona. Cuma nanti digantikan yang lebih dahsyat. Bapak Ibu siap? Takut? Khawatir? Enggak ya? Ngapain kita takut dan khawatir? Amin? Sebagai orang percaya kita bisa nyanyikan lagu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Betul? Mau bumi bergoncang kayak mau ada gempa 9,8, saya kasih tahu ya, ada gempa nanti hampir 10, 9,8 skala Richter yang memicu tsunami yang luar biasa. Ya, itu yang akan terjadi nanti. Pulau Jawa juga sebagian akan hampir putus Pulau Jawa. Kapan itu terjadi? Terserah Tuhan. Bagian kita harusnya dengan kita berbicara seperti ini, harusnya kita lebih sadar. Yang sudah menyimpang lebih jauh, cepat bertobat. Amin. Kenapa? Karena hanya orang-orang benar yang hidupnya benar di hadapan Tuhan yang dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Gak ada yang bisa nolong, saya kasih tahu. Sekarang punya virus corona ini, ada virus kayak gini, siapa yang bisa nolong? Presiden kita, duit kita, gak ada yang bisa nolong. Dokter aja pada mati. Ya, cuman Tuhan yang bisa nolong. Amin. Miliki iman. Ya bukan sekedar nyanyi. Kalau nyanyi mah pinter, Tuhan kekuatan, bumi mau goncang kayak apa semua, ya betul gak? Tapi habis itu timbul kekhawatiran, betul? Batuk dikit parno, pilek dikit parno, betul gak? Panas dikit parno, betul? Makanya nyanyi,
Di balik lagu, setiap lagu yang diciptakan, kita nyanyi dengan iman, dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam, maka lagu itu akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Saya banyak lagu, sampai sekarang saya lupa lagu dunia. Pada dulu saya nggak apa lagu gereja, nggak tahu lagu gereja. Yang tahu lagunya tik 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 tik. Ya, istri saya kalau nyetel lagu gereja sudah matiin, mendingan lagu yang ting 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 ting, betul nggak? Lebih semangat. Tapi sekarang saya dengar lagu yang ting 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 ting, mabok kepala saya. Ya, mendingan lagu gereja, betul? Sehingga lagu dunia saya lupa. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kalau kita percaya Allah kita hebat, Allah kita powerful, yang kita dinyanyiin tuh kekuatan kita. Yang nggak peduli mau bumi bergoncang, langit bergolak, mau ada penyakit, mau ada apapun, ada krisis apapun, ya nggak buat kita takut orang percaya. Amin. Karena orang benar itu hidupnya karena iman percaya. Anda kalau mau jadi orang benar mesti memiliki iman percaya kepada Bapa kita di surga, bahwa Dia Allah yang sanggup, yang memberi kita damai. Amin. Ada satu lagu saya suka lagunya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Nah, kalau kita lagi stres, nyanyi lagu ini. Saya lagi demen lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku terang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh, maka lagu ini akan powerful menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dia yang memberi kita kedamaian, Dia yang memberikan kita ketenangan, Dia yang memberikan kita pertolongan. Amin. Firman Tuhan mengatakan sangat terbukti pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Ada satu lagu lagi ya, sebelum saya bisa masuk firman Tuhan. Saya lagi suka lagu ini gitu loh. Ini mencerminkan bahwa kita orang yang berserah kepada Tuhan. Kita orang yang percaya akan perlindungan Tuhan. G-A ini ya. Nah, tuh. Soalnya kalau 5 kan G kan. Kalau 6 masa ini kan gini. Benar ya? Gini ya. Kuncinya A. Gimana ya? Tuh. Oh iya. Tuh. Ada ya? Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia melayani aku di padang yang berumput hijau.
Amin. Mau kita lagi berjalan dalam lembah kekelaman, tetap kita percaya. Amin. Jangan percayanya kalau lagi seneng, tapi kalau lagi susah, hilang imannya. Amin. Sekali lagi saya katakan, orang benar hidupnya cuma karena iman. Gak ada yang bisa menolong. Iman bisa mengubah segalanya, bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Saya kasih tahu. Iman, miliki iman yang sempurna. Amin. Saya ada di sini karena iman saya kepada Yesus. Kalau saya nggak memiliki iman kepada Yesus, mungkin tahun 2008, 2009, mungkin saya sudah nggak ada. Kalau saya tidak percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, saya mungkin udah nggak ada sekarang. Karena dokter memvonis saya udah penyumbatan 100%. Tetapi tanpa uang, tanpa obat, tanpa apa, cuma saya beriman kepada Tuhan. Saya bilang hidup mati saya dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh penyakit. Saya hanya beriman bahwa Allah yang saya sembah sanggup untuk menyembuhkan saya tanpa obat sekalipun. Tapi nyatanya sampai sekarang saya masih hidup dan tidak makan obat sama sekali. Amin. Berapa banyak yang kita layani karena dia beriman penyakitnya hilang. Dan saya punya iman, ya, saya perkuat iman saya bahwa tidak ada kuasa di dunia ini yang lebih dari kuasa Tuhan saya Yesus Kristus. Amin. Roh yang dalam diri saya ini, dalam diri kita, Bapak, Ibu, dan saya, jauh lebih besar rohnya ini. Roh siapa? Yesus. Harus memiliki iman yang seperti itu. Jadi tidak gampang khawatir. Kalau khawatir masih ada, nyanyi. Dikecewain orang dengan perkara yang tidak dimengerti, nyanyi. Orang saya juga pernah mengalami kok. Punya suatu perkara yang gak masuk akal bagi saya. Saya cuma nyanyi kok. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saya gak dapat mengerti. Nyanyi saya. Yang penting Allah saya peduli sama saya. Allah mengerti. Orang lain gak mengerti, biarin. Yang penting Allah, kita punya Allah yang mengerti dan peduli akan hidup kita. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, coba buka Ibrani 11. Di Alkitab ini isinya firman Tuhan dan banyak sekali cerita sejarah. Kesaksian demi kesaksian, ya. Itu adalah sejarah masa lampau yang ditulis di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan oleh kesaksian yang ditulis di dalam Alkitab ini. Ada kesaksian, saya dulu kuat. Ya, kenapa? Karena saya dikasih firman tentang Ayub. Ayub hartanya hilang semua, betul? Dia kaya, hilang semua hartanya. Punya anak 10-10-10-nya mati semua. Betul? Punya istri 1, ninggalin dia. Dikasih penyakit yang luar biasa. Betul? Dia masih kuat. Kan kita bisa lihat sejarahnya Ayub. Kita buka kitab Ayub. Kalau kita menderita dalam hidup ini, makanya firman Tuhan ini menguatkan kita. Baca. Kita punya persoalan lebih berat dari Ayub? Ada di sini. Baru yang wanita dikecewain suami udah kayaknya beli satan. Ayub, saya bisa dikuatkan karena saya lebih baik dari Ayub kondisinya. Ayub harta hilang, anak hilang, penyakit dikasih, istri hilang, betul? 4, betul? Saya hartanya hilang, semua uang saya habis, saya gak punya uang sama sekali. Pas gak punya uang dikasih penyakit. Makanya inilah Tuhan mungkin menguji iman saya. Kalau dulu saya masih banyak duit, kena gagal jantung, tinggal ke rumah sakit, toh dokter juga ngomong kan, mesti dibedah sekarang, ambil tindakan, kalau nggak mati. Kalau saya punya
punya uang mungkin lah, ya saya nggak bisa nyanyi Tuhanlah perlindungan pertolongan kita. Duit yang nolong kita, betul? Iman kita pasti kan kita lari ke duit. Saya masih punya duit, ya cepet-cepet ke rumah sakit. Dok, tolong dong penyumbatan 100%. Lagi ngap-ngapan. Cuman Tuhan izinkan itu supaya saya naik. Seperti Ayub diizinkan oleh Tuhan, supaya dia lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Saya baru kehilangan uang, kehilangan harta benda, dan dikasih penyakit, tapi saya masih gak kehilangan anak dan istri. Nah itulah yang menguatkan saya. Saya baru setengahnya Ayub. Amin. Makanya firman inilah yang menguatkan kita. Baca firman. Bapak ibu udah kuat sih, hebat, jadi gak pernah baca firman. Kalau saya sampai sekarang pun saya masih baca firman. Nyanyi lagu pertama, haus jiwaku merindukanmu. Betul? Merindukan firman. Tapi baca firman gak pernah. Itu bapak ibu sedang menipu diri sendiri dan menipu Tuhan. Kalau gak pernah baca firman, gak rindu dengan firman, jangan nyanyi lagu yang pertama. Seperti ruh saya haus. Haus dari mana? Orang baca firman aja gak pernah kok. Amin. Berubah, bertobat, ya. Bertobat selagi masih ada kesempatan. Amin. Yuk kita sama-sama baca. Ini panjang nih, tapi saya ngambil inti-intinya aja ya. Ibrani 11. Saya kalau khotbah itu kadang-kadang lupa jam, cuman kan sekarang lagi jadi mesti diperpendek di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini cerita sejarah. Habel telah karena iman Habel mempersembahkan korban yang terbaik. Karena iman Henok terangkat ke surga. Ya, karena iman Nuh, walaupun dia ya dikatain orangnya, boleh dibilang zaman itu Nuh orang gila, bangun bahtera di atas gunung. Cuma kenapa? Karena dia percaya kepada bapaknya bahwa suatu saat nanti tapi pasti akan ada air bah yang luar biasa. Sekalipun orang-orang dunia mengatakan lu gila, biarin. Amin. Yang penting kita berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ya. Saya pernah ya, kalau bapak ibu sudah digilain sama orang dunia, berarti kita udah sukses di hadapan Tuhan. Saya pernah digila-gilain sama teman saya. Gila lu Hen. Lu udah ampunin bagus. Lu udah lupain bagus tuh orang. Dia susah lu tolongin lagi. Digila-gilain saya sama teman saya. Kenapa? Dia orang ngecewain saya. Dia merugikan saya. Dia menyakiti saya. Dan saya ampuni. Saya bisa bergaul akrab dengan dia. Dan waktu dia susah, saya tolong. Makanya orang dunia mengatakan gila lu Hen. Lu udah ampuni dia aja udah bagus. Ngapain dia susah lu tolong lagi? Itu karmanya dia. Berlindung dari firman Tuhan. Kita harus mengasihi musuh kita sekalipun. Di saat dia susah, di saat dia lapar, dia butuh pertolongan, kita wajib menolong dia. Itulah anak-anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan mah gak pernah lihat ke belakang. Jadi sekarang kalau masih nyimpan akar kepahitan bukan anak Tuhan. Walaupun sekarang posisinya badannya ada di gereja. Saya ngomong saklek karena ini udah akhir zaman, sebentar lagi kiamat. Ya? Sekalipun bapak ibu ada di gereja tapi menyimpan kepahitan, ya, tidak bisa mengampuni, jangan ngomong anak Tuhan. Anak Tuhan hidup di dalam roh, hidup sesuai firman Tuhan, mau mengampuni. Anak setan yang nggak bisa mengampuni, betul? Dendam aja kerjanya. Ya, makanya kita ke gereja ini kita mau berubah dari anak setan menjadi anak Tuhan. Saya juga masih belum sepenuhnya, saya masih belajar. Ya, kadang juga saya berbuat salah, tapi sebelum tidur saya minta ampun lagi. Ya, kalau anak dunia mah lupa dia minta ampun sama Tuhan. Saya nggak mau.
Saya berbuat salah, lalu saya ingat, saya minta Tuhan ampuni saya, hari ini saya berbuat salah. Kalau mau benar, benar secara keseluruhan, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Karena iman Abraham taat, ya, disuruh pergi ke negeri yang nggak ada juntrungannya, cuman taat. Betul? Kita baca di sini, ya. Karena iman juga Abraham juga mempersembahkan anaknya, betul? Karena dia percaya, ya. Karena iman Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, sekalipun udah tua, menopause. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita perlu sesuatu kekuatan yang supranatural, yang ajaib, yang melindungi kita saat ini. Amin. Karena nggak ada yang bisa menolong kita. Uang kita nggak bisa nolong kita, jabatan kita nggak bisa nolong kita. Ya, kenapa? Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, tetap kena. Amin. Nggak ada yang bisa menolong kita, cuma Tuhanlah perlindungan bagi kita. Miliki iman seperti itu, bahwa jadi hidupmu penuh dengan damai, hidupmu dengan ketenangan, sehingga bisa nyanyi saat kita gelisah, kalau ku cari damai. Betul? Saat kita nggak tenang, ya, kita cari Tuhan, karena Dia memberikan kedamaian dan ketenangan dalam hidup ini. Amin. Nah, nanti Bapak Ibu baca ya, baca ayatnya, ya. Karena iman, ayat 17, Abraham tak kalah dicobain mempersembahkan Ishak, ya. Terus kita baca, karena Yakub, karena ini, karena Ishak, segala macam, ya. Firman Tuhan mengatakan lagi, karena iman runtuhlah tembok Yeriko. Tembok Yeriko bukan dibom runtuhnya, betul? Diapain? Didoain dengan cara keliling 7, betul? Ya. Tapi tolong ya, ini kejadiannya dulu, ya. Kadang ada hamba Tuhan dicocok-cocokin dengan keadaan sekarang, ya. Mau ngerontokin sesuatu kekuatan yang luar biasa, kita doain keliling-keliling. Bahkan ada yang kita injak-injak di tanah milik kita dalam nama Yesus. Jangan, ya. Itu kejadiannya dulu, ya. Kalau Tuhan yang memberi perintah, pasti terjadi. Amin. Allah kita bukan Allah pendusta. Kalau Dia berkata, pasti terjadi. Itu Allah kita, ya. Tapi kalau hamba Tuhan pakai katanya, nah, susah, ya. Nanti nggak terjadi, ngeles lagi, cari alternatif yang lain, ya. Ayat 28 juga, karena iman maka Ia mengadakan Paskah dan percikan darah, supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh mereka. Ini lagi heboh nih, tentang kuasa darah anak domba yang dulu, ya. Ini kan untuk bicara dulu, untuk membebaskan umat pilihannya bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Karena Firaun keras kepala, dikasih tulah yang ke-10, betul? Tapi jangan dihubungi dengan keadaan sekarang yang virus corona, ya. Jangan, ya. Lain ceritanya. Amin, ya. Jadi kalau itu mau dihubungin, jadi ceritanya kalau dulu kan Allah memang mau membunuh anak sulung dari yang binatang pun, anak binatang pun yang sulung dibunuh semua, betul? Untuk umatnya dipoles darah, dipinjam pintu, betul? Supaya selamat, betul? Tapi jangan dipakai ayatnya keadaan sekarang dong. Seolah-olah itu virus corona. Saya tanya, virus corona datang dari siapa? Siapa yang dikasih? Tuhan yang kasih. Virus corona Tuhan yang kasih. Saya baca tentang wabah, ya, penyakit sampah, peperangan. Allah itu menghukum bangsanya dengan peperangan, dengan penyakit sampah dan pakai pedang, ya. Tetapi Allah tidak pernah menghukum umatnya sampai berlarut-larut, sampai sekarang udah dapat 7 bulan. Betul? Cuma berapa hari? Nggak ada sampai bulan-bulan, ya, kalau datangnya dari Tuhan. Amin. Ini ulah manusia, tapi Tuhan mengizinkan
untuk pemurnian setiap umat yang percaya. Masih adakah iman di muka bumi ini? Amin. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, Bapak Ibu nanti baca sendiri di rumah, ya. Kalau kan nanti waktunya panjang kalau kita bahas satu-satu. Yang saya mau sampaikan di sini, ini kan cerita zaman dulu. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa Allah itu benar ada. Bukan kata orang dia ada. Kalau kita baca Alkitab begini, berarti Allah itu memang berkuasa. Amin. Dia sanggup membelah laut merah sekalipun. Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun. Dia sanggup untuk memberikan keturunan sekalipun dari orang yang sudah menopause dan usianya sudah lanjut. Dan Sarah itu mandul. Dia sanggup dan dia sanggup. Ini yang harus kita ambil. Dan kita lihat ceritanya tentang tulah yang ke-10. Allah itu berdaulat dan berkuasa penuh dengan kehidupan umat manusia di muka bumi. Amin. Allah yang kita sembah ini bukan Allah sembarangan. Allah yang hidup dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Itu yang harus kita imani dalam hidup ini. Kalau kita memiliki iman seperti itu, bahwa Allah yang kita sembah ini hebat, luar biasa, kita berlindung di tangan, kita ada di dalam tangan, dalam genggaman Bapa kita yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha segalanya. Ngapain kita khawatir lagi dengan kondisi keadaan dunia pada saat ini? Dia sanggup kok mengangkat seseorang. Dia sanggup juga menurunkan seseorang. Virus corona kayak begini, asal kita memiliki iman yang sempurna. Sebentar lagi kita juga perjamuan kudus, betul? Saya angkat roti dan biasanya saya berkata gimana? Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Diimani enggak? Jadi nggak sekedar kita memperingati perjamuan kudus, harus diimani. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Bapak Ibu ngomong apa? Amin. Amin itu arti percaya. Cuma karena percayanya di mulut itu tidak mengandung kuasa. Tapi waktu kita berkata amin dan itu keluar dari hati kita yang paling dalam, maka tubuh kita dengan tubuh Kristus akan menyatu jadi satu. Nah, kalau yang sekarang yang ada, wujud yang ada ini adalah tubuh Kristus, nggak mungkin Allah nggak memelihara tubuh ini dengan baik. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Betul? Nah, kalau amin berarti kita percaya darah yang mengalir dalam tubuh kita adalah darah Kristus, betul? Betul gak? Nah, tubuh kita adalah tubuh Kristus, darah kita adalah darah Kristus karena kita sudah amini waktu ikut perjamuan kudus. Sakit penyakit mana bisa? Karena kita dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Dulu umat Israel dalam perlindungan kuasa darah domba, binatang. Selamat semua sisi rumah. Betul? Lalu sekarang bukan darah yang dipoles dalam pelang pintu rumah kita, tapi darah Kristus yang mengalir dalam diri kita. Yang lebih dahsyat dari sekedar darah anak domba binatang. Berarti kan kita harus tahu, berarti kan waduh, kita ini sebetulnya powerful. Nah, kalau kayak gitu, apa yang kita khawatirkan lagi dalam hidup ini? Makanya saya bilang orang khawatir, ya itu sebetulnya orang yang tidak percaya. Betul nggak? Betul Pak ya? Orang khawatir itu berarti orang yang tidak percaya, betul nggak? Betul? Mendingan jadi kayak anak kecil. Makanya Tuhan Yesus panggil anak kecil. Jadi seperti anak kecil ini, kalau kamu masuk dalam kerajaan surga.
kecil itu percaya full sama bapaknya, betul? Mau bapaknya nggak kerja pun dia percaya, betul? Ada anak kecil lihat bapaknya nggak bekerja, papa bisa nggak ya nyekolahin gua ya? Dia nggak percaya, di papa bisa nggak kasih makan gua ya? Anak kecil mah full percaya sama orang tua. Pasti orang tuanya pelihara dia, kasih dia makan, sekolahin dengan baik. Walaupun bapaknya pontang-panting cari duit, betul? Apalagi bapak kita di surga. Dia bapak kita yang baik. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau kita memiliki iman yang sempurna seperti ini, tidak ada sesuatu di dunia ini yang menakutkan bagi kita. Amin. Amin. Dan kita percaya akan firman-Nya. Maka saya bilang, sekalipun bumi bergoncang, sekalipun ekonomi runtuh, ya, mau ada gempa besar, mau ada tsunami besar, masa bodoh. Yang penting kita pegang janji Tuhan. Kita nyanyi. Banyak orang mati, biarin. Kita nyanyi kok. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Betul? 1000. Habis itu nyanyi lagi. Lihatnya matinya lebih banyak. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab apa? Sebab ada Yesus yang beserta dengan kita. Ini firman Tuhan, janji Tuhan. Ada Yesus beserta dengan kita. Bahkan Yesus itu bukan lagi di samping kita, bukan lagi di depan kita. Yesus ada di dalam diri kita. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan, bukankah roh yang kuberikan padamu adalah roh yang bukan roh penakut. Makanya kalau kita masih takut dalam kehidupan ini, apalagi takut sama setan. Saya sering ledekin kalau orang Kristen takut sama setan. Itu bukan orang Kristen. Amin. KTP-nya ada Kristen. Kalau Kristus, ya, pengikut Kristus harusnya dia tidak lagi takut. Kenapa? Karena dia tahu roh yang ada dalam diri dia lebih besar dari seluruh roh yang ada di dunia ini. Amin. Saya dulu bandel, benar bandel saya mah. Wow, saya sama preman nggak takut, sama polisi nggak takut. Saya dulu mana takut sama polisi, apalagi dulu polisi masih di bawah tentara, betul? Saya bergaul sama orang Kodim soalnya. Saya SMA 1 tapi saya sudah berjudi sama tentara-tentara di Kodim. Saya punya pasukan dulu. Seenaknya aja pokoknya, kayak kesel sama orang tinggal kirim orang. Orang nggak lihat saya kecil, saya dulu lebih kecil lagi Pak. Pakai celana aja 26,5. 27 kegedodoran, 26 kesepitan sedikit. Tapi mendingan kesepitan dikit, tinggal kecilin perut. Itu dulu saya, kurus 43, 45 berat saya sebelum saya kawin. Nggak ada takutnya saya. Tetapi saya lebih takut sama setan. Kenapa? Saya sering begadang soalnya. Kalau begadang kadang-kadang kalau kita mau buang air kecil kan sembarangan aja. Masa kita ketok orang rumah orang jam 2 pagi? Kita numpang ke kamar kecil kan enggak? Di mana aja. Cuman kadang-kadang saya begadang tempat yang angker. Cuman kadang kita sudah nggak tahan, akhirnya kita ngomong, anak babi numpang kencing, anak babi numpang kencing, anak babi numpang kencing. Betul? Pulang preman, nggak takut. Tapi pulang lewat tempat yang angker, anak babi numpang lewat, anak babi numpang lewat. Betul? Bukan sekali, 2 kali. Sebelum saya mengenal Kristus, saya masih lakukan seperti itu. Kalau sekarang, kita anak Tuhan, betul?
Benar? Makanya kan lucu, kita anak manusia, tapi kita ngaku sama setan anak babi supaya jangan diganggu. Emang sekarang saya tanya, iblis takut sama babi ya? Ya? Iblis gak, ya? Kenapa? Saya juga bingung dulu ya. Orang tua kita ngajarin begitu. Lu kalau misal tempat angka ngomong-ngomong lu pamit. Ya, numpang lewat, anak babi numpang lewat, anak babi numpang lewat, gitu kan? Itu yang sering terjadi. Karena saya sering begadang keluar malam ya. Entah di pohon pisang kan banyak kuntilanak. Betul? Betul Pak ya? Sejarah itu pohon pisang banyak kuntilanak, pohon kelapa banyak gondoruo. Saya kan tahu. Ya, orang saya pernah nguber-nguber tuyul kok, tuyul kecil. Makanya saya dulu dari kecil saya bisa ngeliat tuyul yang berubah kecil, ketemu gondoruo nanti dulu. Kalau kuntilanak, ini kuntilanak. Serba salah, ya. Kalau kita tancapin jadi wanita cantik, kepalanya pakai paku. Ya, nah, setelah saya mengenal kebenaran, setelah saya bertobat mengenal Yesus, Yesus ada dalam diri saya. Amin. Sejak saya mengikuti perjamuan kudus, dan bukan sekedar ikut-ikutan, dan saya imani dan saya amini, tubuh saya, darah saya mengalir darah Kristus dan tubuh Kristus. Kalau saya sekarang kayak waktu belum lama ini, ya, saya ke tempat yang angker, ke villa teman saya. Saya temenin dia, waduh bener-bener dia di atas. Ini orang pintar lah, sering dipakai sama Kapolda, menteri segala macam. Dia punya villa di atas untuk meditasi. Saya biasa kan, pengen buang air kecil. Ya cari aja, mana aja saya kalau saya, ya kan? Lu jangan kecil situ. Kenapa? Ada penunggunya. Masa bodoh, anak Tuhan. Betul? Penduduk di situ gak ada yang berani di situ. Kalau udah malam, udah maghrib gak berani. Saya buang air kecil. Jam 7:30 malam. Yang punya rumah, yang bingung, teman saya, yang punya ilmu. Dia punya ilmu, tapi dia juga takut di situ. Saya bilang, anak Tuhan. Anak Tuhan mah terserah mau buang air kecil di mana aja. Dia yang harus minggir. Anak Tuhan lagi mau buang air kecil, lu minggir dulu. Betul? Kebalikan. Tempat angker, anak Tuhan mah gak perlu lagi anak babi numpang lewat, anak babi. Enggak. Kita lewat, dia yang mesti minggir. Anak raja mau lewat. Amin. Miliki iman seperti itu. Ya. Makanya sekarang mau ke rumah yang ada angker, ada gondoruo, ada kuntilanak segala macam. Pokoknya saya punya iman gini. Kalau gua datang, lu mesti minggir. Titik. Miliki iman seperti itu. Miliki iman bahwa kita adalah anak raja di atas segala raja. Kita milik Allah yang maha besar, maha ajaib. Dan tidak ada kuasa yang di dunia ini, kuasa apapun, yang melebihi dari kuasa Allah kita. Miliki iman seperti itu. Makanya beberapa kali saya ke rumah orang, tolong dong katanya, di rumah ada diganggu. Ya, ada setannya lah, inilah. Kadang-kadang lagi di kamar, ada perempuan lagi nyisir katanya kan. Di apa namanya, di kaca hiasnya. Terus kadang-kadang anak kecil jalan di rumahnya, ya kadang remote bisa berpindah. Saya bilang, gue datang pasti juga dia keluar. Cuman masalahnya gue pergi dia masuk lagi. Saya kasih tahu, Bapak Ibu ini mempunyai roh Allah. Cuman Bapak Ibu masalahnya tidak percaya bahwa ada roh Allah dalam diri kalian semua. Sehingga kadang-kadang itu yang membuat kita perlu pertolongan hamba-hamba Tuhan. Sebetulnya Bapak Ibu asal hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan, ada cahaya kemuliaan terang Allah dalam hidupmu. Saya kasih tahu, kuasa kegelapan itu akan nyingkir sendiri. Nggak usah diusir. Amin? Nggak usah diusir. Soalnya yang jadi masalah begini, Bapak Ibu masih hidup dalam kegelapan. Itu kan mengundang roh jahat, roh kegelapan ke rumah kita. Kenapa
dia mau ke rumah kita? Karena bapak ibu temannya dia. Jadi dia main-main di rumah bapak ibu karena teman. Nah, terus bapak ibu karena masa keganggu, undang hamba Tuhan untuk usir dia, betul? Diusir, keluar. Hamba Tuhannya pulang, bapak ibu dia balik lagi. Makanya firman Tuhan ada mengatakan begini, rumah ada kuasa kegelapan diusir. Pergi dia keliling, cuma rumahnya masih bersih, nggak ada. Kita nggak terima Yesus, masih tetap kosong. Dia keliling balik lagi. Wah, rumahnya masih kosong, betul? Masuk lagi. Dia ingat waktu gua keliling, teman gua banyak yang nggak punya rumah. Balik dong sini, ini rumah masih banyak nih. Makanya dia bawa lagi sesuai firman Tuhan 7 kekuatan. Hati-hati ya. Saya berapa kali yang punya rumah minta kuasa kegelapannya dibuang. Kita kan alam roh, biarpun alam roh bisa komunikasi. Ya, bisa komunikasi. Kadang-kadang begini, boleh lu usir gua katanya, tapi gua sikat yang punya rumah. Nah, kalau udah kayak begitu, sudah ancam-ancaman, mendingan saya kasih tahu yang punya rumah, lu hidup benar aja, nanti dia nggak tahan sendiri. Ya, kalau kita hidup dalam kebenaran, terang Kristus ada dalam diri kita. Gelap sama terang tidak bisa bersatu. Waktu saat kita nyalain lampu, ini ruangan masih gelap. Pada saat kita nyalain satu lampu, itu gelap langsung menyingkir. Jadi nggak perlu diusir-usir. Bapak hiduplah dalam kebenaran, maka kuasa kegelapan tidak akan sanggup untuk menjamah Bapak Ibu. Amin. Seperti Ayub hidup dalam kebenaran, hidup taat akan takut Tuhan. Dia dalam perlindungan Tuhan, betul? Iblis tidak bisa menjamah dia, betul? Kalau kita baca kitab Ayub orang takut akan Tuhan, taat, betul? Iblis juga nggak bisa, betul? Cuman waktu Allah lagi kumpul sama anak-anak Allah di sorga, datang juga iblis, betul? Jadi kalau iblis ada di gereja mah jangan, wah kok bisa ya, kok bisa? Bisa. Saya pernah lihat di hamba Tuhan sedekal di atas kepalanya kuntilanak kok. Saya tengking nggak bisa. Saya mau usir tuh, ya saya pikir nih hamba Tuhan lagi mau khotbah digangguin sama kuntilanak. Setiap kali di atas kepalanya, jadi di atas kepalanya nangkring kuntilanak. Saya dari bawah saya usir nggak bisa. Kata Tuhan apa? Dia yang bawa. Makanya dia dipermalukan Tuhan. Di atas mimbar dipermalukan oleh Tuhan. Dia yang bawa. Jadi hamba Tuhan juga belum tentu benar. Bapak Ibu jangan lihat saya hamba Tuhan, betul? Belum tentu benar. Lihat dari kehidupan saya, tanya istri saya, tanya tetangga. Ini Pak Hedi benar nggak? Jangan. Ya, hamba Tuhan belum tentu benar. Ya, makanya saya juga jaga. Saya soalnya hukuman saya 2 kali kalau saya nggak benar. Ya, kalau Bapak Ibu dihukum cuma sekali kalau nggak benar. Kalau saya 2 kali, udah ngerti tapi masih melanggar. Kalau Bapak Ibu kan belum ngerti, kadang melanggar, dicambuknya sekali, saya bisa 2 kali minimal. Makanya berat. Amin. Miliki iman yang sempurna kepada Bapa kita di sorga, kepada kuasanya. Kalau kita memiliki iman seperti itu, mau takut apa kita? Kalau mati, biarin aja mati, betul nggak? Mati hidup di tangan Tuhan, betul nggak? Kalau matinya kan ada Pak, kalau kan ada yang nanya Pak, kalau matinya karena virus corona kayaknya dia nggak kurang percaya. Siapa bilang? Terserah Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Dia mau panggil kita dengan cara yang bagaimana, terserah dia, betul nggak? Yang penting pada saat kita dipanggil, kita memiliki iman. Amin. Cara Tuhan biarin manggil kita. Cuma yang kita percaya, kita bisa berdoa. Nah, masalahnya berdoa. Ya, saya kasih ayat 2 lagi. Supaya Bapak Ibu memiliki iman gak usah takut dalam hidup ini. Coba boleh buka Roma 8 ayat 28.
dengan satu ayat ini aja beres hidup Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Dah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nih, waktu kita ngomong, saya tahu sekarang. Betul loh? Kalau kita kan berarti rame-rame. Kalau secara pribadi berarti kan saya tahu sekarang bahwa Allah yang saya sembah itu selalu turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Siapa Allah itu? Allah yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Allah yang menurut cerita Ibrani 11 adalah Allah yang bisa membelah laut merah. Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Allah yang bisa memberkati luar biasa. Allah yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Allah yang bisa membuat Sarah melahirkan di usia yang begitu tua. Berarti kalau kita baca cerita Ibrani 11 berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, kita sekarang berkata, saya tahu sekarang bahwa Allah yang seperti itu, Dia ada bersama dengan saya. Dan Dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, Bukan cuma cari duit, bukan cuma ini, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Tetapi kalau saya mengasihi Dia, kalau saya tidak mengasihi Dia, nggak berlaku nih ayat. Jadi bukan salah ayatnya, bukan salah firmannya, salah kitanya. Karena bagian kita tidak kita lakukan, yaitu mengasihi Allah. Mengasihi Allah salah satunya dibuktikan dengan apa? Baca firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Betul? Betul? Kalau mau bertumbuh imannya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau sudah bisa bertumbuh dan iman kita sempurna, apapun kehidupan dunia ini tidak masalah. Sekalipun kita dalam lembaga kelaman, sekalipun sampai sekarang Tuhan belum jawab doa kita, tapi kita percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada kita. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada kita. Dan Dia sanggup buka jalan di saat tiada jalan. Allah kita itu hebat. Makanya Allah yang kita sembah ini Allah yang seperti itu. Cuman kadang kita gak mau melakukan bagian kita. Jadi bukan salah firman, yang salah kita. Banyak yang bertanya waktu kemarin awal virus corona, Mazmur 91. Hebat betul. Tren, betul gak? Trending topik namanya. Ayat 91, betul gak? Ya, penyakit sampar tidak kena, betul? 1000 rebah kiri kanan masa bodoh, betul gak? Kita tetap berdiri, betul gak? Diklaim janji Tuhan, kena juga dia. Kenapa? Karena ada ayatnya yang dia gak mau, bagian dia gak mau lakukan. Bagi orang yang melekat kepadanya dan mengasihi Dia. Makanya kehidupan di dunia ini simple. Sudahlah, melekat aja kepada Tuhan. Hidup benar aja di hadapan Tuhan. Hidup takut akan dosa, hidup takut akan Tuhan. Titik sudah. Mulai dari kehidupan rumah tangga kita. Udah itu aja kalau mau jadi orang benar. Ya, kenapa? Orang benar itu besar kuasanya. Pada saat dia berdoa, pada saat dia berkata, setan pergi kau, pergi dia. Penyakit pergi kau, pergi dia di dalam nama Yesus. Kenapa? Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Ya, saya tutup dengan satu firman Tuhan. Coba buka Yakobus 5 ayat 16. Bagian B boleh.
Yakobus 5 ayat 16b. Anda harus jadi orang benar. Orang benar itu besar kuasanya. Kalau benar itu mulai dari mana? Dari lingkungan kecil dulu aja di rumah. Yang belum satu rumah masih pacaran ya, walaupun sudah mau married ya. Udah beres ya, udah beresin ya. Kalau masih sering bohong, walaupun sepele, dia belum benar. Ya, ukur ya. Apalagi imam keluarga, anak laki-laki itu imam keluarga ya, kudu benar kalau mau si rumah diberkati oleh Tuhan. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa di hadapan Tuhan. Makanya 2 Tawarik 7 ayat 14, ya saya selalu sampaikan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, akui segala kejahatan dan dosamu, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu, bahkan Tuhan akan memulihkan negerimu. Kalau kita apa? Mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, maka kita akan sembuh. Dan apabila kita sudah sembuh, kita tidak bercacat di hadapan Tuhan, maka kita disebut adalah orang benar. Dan ingat, orang benar besar kuasanya. Apa yang kita ucapkan, itu yang akan terjadi. Makanya orang benar itu hati-hati dengan perkataannya. Ya, kalau orang benar, terus kita tiba-tiba tanpa sengaja karena emosi, terus kita ngomong, blow on lu, laki kita blow on selama-lamanya. Ya, mau nggak kita punya laki blow on? Betul? Nah ini kan kadang-kadang bertolak belakang. Betul? Ku cinta, betul gak? Nyanyi, ku cinta kau selama-lamanya, betul? Habis itu lagi emosi, blow on lu. Habis itu lakinya blow on bener. Mungkin karena kena stroke, kena apa jadi tulalit. Betul? Bisa gak? Betul? Ya? Nah, suami juga sama. Istri kan kadang-kadang memang lagi nguber target kosakata satu hari 5.000 perkataan. Kalau dia lagi ngoceh, itu tolong dibantu bapak-bapak ya. Berarti istri kayak kita lagi nguber setoran. Ya, mah, tanyain dia. Udah berapa ribu di hari ini, Mah? Ya. Nanti akhirnya kan jadi nggak berantem, betul nggak? Betul? Dia ngoceh terus, dia bilang, jangan gini, tambah cerewet dia. Karena apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Mendingan ditanya, Mah, sekarang udah berapa, Mah? 4.000 nyampe nggak? 4.000. Yuh, gue tunggu sabarlah 1.000 lagi. Ayo Mah, terus ngomong. Supaya dia bisa nyampe target 5.000. Amin? Ya? Makanya saya sering ngomong sama suami-suami, kalau istri cerewet itu, anggap aja lagi ujian buah roh. Betul? Kan mesti dilatih kesabaran kita. Tuhan kasih kita pendamping istri yang cerewet. Nah kita pakai kata-kata itu aja, Mah lagi bertarget dia. Ngomong aja, Mah dibantu kok. Bener nggak? Silakan ngomong. Amin? Ya? Sehingga apa? Ada keharmonisan dalam rumah tangga. Berkat itu kemana? Berkat itu dari kepala, janggut dan kejubannya turun. Ingat berkat. Dan berkat kemana? Allah memerintah segala berkat-berkat tercurah kepada keluarga yang hidup rukun, damai, sentosa. Amin. Makanya dalam keluarga jangan seperti itu. Ya, mesti harmonis. Ingat berkat itu. Kuncinya sebetulnya saya sebetulnya nanti saya akan mau khotbah tentang suami, istri dan anak, tentang keluarga. Saya bukain satu-satu. Tentang suami dulu kita bukain ya. Apa tentang istri dulu lah ya, karena kita laki ya. Bener nggak? Ya, kita hajar dulu istri, habis itu baru kita hajar diri kita sendiri. Betul nggak? Supaya apa? Supaya ada berkat mengalir dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Ya. Firman Tuhan mengatakan doa orang benar besar kuat. Makanya saya mau mengajarkan jemaat hidup benar sesuai firman Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Dan Allah tidak pernah jauh dari orang benar. Dan jaminan orang benar adalah 3 generasi, bukan 1 generasi. Makanya bodoh kalau kita masih konsentrasi dengan hal-hal dunia yang cuma 1 generasi, yaitu cari duit. Kenapa kita tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kuncinya ada di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya.
maka segalanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Amin. Itu kuncinya di situ. Dan orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, bahkan sampai anak cucunya meminta-minta roti. Kalau kita pelajari ayat itu, berarti jaminan Tuhan sampai anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Maksud tidak pernah kekurangan hidupnya. Kalau kita benar mulai dari kehidupan kita yang pacaran, gak boleh berbohong. Betul, walaupun hal sepele. Ya, walaupun hal sepele jangan. Apalagi kalau sudah terikat, yaitu dalam kehidupan rumah tangga sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jangan berbohong untuk hal yang sepele. Contoh nih ibu-ibu, udah suami istri, ngelihat dompet suaminya penuh, cabut selembar. Betul? Tujuannya baik, bukan dia nyolong Pak, bukan. Dia mau nabung, cuma nggak ngomong. Dia ambil selembar, kan ada banyak tuh, dia ambil selembar. Dia mau simpan untuk keluarga. Nah, pas suami lihat dompet, kok berkurang? Mama, lihat duit di dompet nggak ya? Kok hilang selembar? Lo taruh di mana? Nggak tahu. Ya, kalau kita mulai dengan kebohongan, maka akan kita tutupi dengan kebohongan dan kebohongan terus, nggak ada habis-habis. Ya, bilang aja kok, iya tadi mama ambil, mama mau nabung, betul? Kan enak, betul gak? Kalau suami yang sayang istri, oh gitu, bagus banget ya. Tadi mama ambil berapa? 1, nih kasih 2 lagi. Amin. Ya kan, berkatnya berlimpah bagi orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Suami juga senang. Ya, dia mau selingkuh juga mikir-mikir. Ya, tapi kalau di rumah istrinya tukang nyolong, nggak ngomong, tukang bohong segala macam, ya, begitu dia ketemu perempuan, ini orangnya jujur, baik sekali. Ini kelebihan dari istri yang tidak dimiliki oleh istri saya. Betul? Makanya ada will, ada pil begitu. Amin. Amin. Ya, miliki iman yang sempurna. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Bukan sekedar nyanyi di mulut imannya, tapi dari hati kita yang paling dalam. Kalau kita memiliki iman yang sempurna, ya hidup ini damai, sejahtera, sukacita. Amin. Sehingga kita bisa nyanyi lagu tadi, ya. Kalau ku cari damai, ya. Amin. Dan ingat, sebentar kita perjamuan kudus. Pengen saya sekali-sekali, gak ada hamba Tuhan yang waktu mau perjamuan kudus ngomong terang-terangan ya. Bapak Ibu kalau berdosa ikut perjamuan kudus kena kutuk loh. Betul nggak? Betul nggak? Nggak boleh sembarangan. Kecuali waktu kita ikutin ya terserah, itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi ada ayatnya. Karena kita ngikut perjamuan kudus dengan serampangan, dengan asal-asalan, kita berdosa kena kutuk. Amin. Ya. Nah, saya mau sebelum kita masuk perjamuan kudus memiliki iman yang sempurna, bahwa apa yang mungkin kita peringati pada saat ini, tapi kita iman inilah tubuh dan darah Kristus yang sebentar lagi pada saat kita makan dan kita minum ini menyatu dengan tubuh dan darah kita selama-lamanya. Ya, dan kita imani sekarang tubuhku, jiwaku, hidupku, darahku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam diri. Kalau Yesus yang ada dalam diri kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Sakit penyakit tidak ada. Amin. Semua persoalan hidup kita lebih berharga dari burung pipit di udara. Amin. Amin. Kita berharga di mata Tuhan karena kita adalah anak-anaknya. Dan juga jangan takut lagi dalam kehidupan ini. Jangan takut lagi dengan kuasa kegelapan, dengan roh-roh yang mengintimidasi kita, karena ada Yesus bersama dengan kita. Amin.